Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan memanfaatkan kesempatan dalam rangka mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak semua manusia, bahkan tidak semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam juga kita selalu ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, bentuk nikmat yang sangat besar juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bagaimana mendekatkan diri, bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengannya lah amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama mendengarkan, membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang menjelaskan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala an tentang manhaj di dalam berdakwah. Kita sama-sama telah membacakan hadisnya. Kemudian berikutnya insyaallah taala kita akan sama-sama membacakan dan mempelajari bersama penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan hadis yang mulia tersebut. Tafadhal. Qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli kitabin falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadah. Qauluhu lamma ya'rabuha syartiyatun wa hiya harfun wujudin li wujudin wa law yang sebelumnya qauluhu ay qaulu ibn Abbas ba'atha Mu'adzan. Qauluhu ay qaulu ibn Abbas ba'asa Mu'adzan ay arsalahu wa ba'asahu ala sifatil muallimi wal hakimi wad da'i wa ba'asahu fi Rabi'il Awwal sanata 'ashrin minal hijrah wa hadza huwal masyhurun wa ba'asahu huwa Aba Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ba'asa Mu'adzan ila San'a wa ma haulaha wa Aba Musa ila Adnan
ila Adan ila Adan wa ma haulaha amarahuma an ijtama'a wa mutawa'a wa wa tatawa'a tatawa'a wala taftariqa. wala taftariqan wa yassir wala tu'assir wa basyir wala tunaffir. Naam, barakallahu fiik. Qawluhu ay qawl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ba'atha Mu'adhan artinya ay arsalahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sifat pengutusan beliau sebagaimana dijelaskan di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala sifatil muallimi wal hakimi wad da'i. Jadi memang kedudukannya nanti Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pengajar, al-muallim. Dan beliau juga sekaligus menjadi seorang hakim atau qadi di Son'a wa ma haulaha. Dan beliau juga diutus sebagai seorang da'i yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'athahu fi Rabi'il Awwal sanata 10 min al-hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriyah. Tahun ke-10 Hijriyah. Wa hadha huwal masyhur. Dan ini adalah pendapat yang paling masyhur. Pendapat yang paling masyhur, terkenal di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa Mu'adz bin Jabal, begitupun Abu Musa al-Ash'ari, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriyah. Wa ba'athahu huwa wa Aba Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya, yaitu Mu'adz radhiyallahu taala anhu, bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari, bersama dengan sahabat yang lainnya, Abu Musa al-Ash'ari. Ba'asa Mu'adzan ila Son'a wa ma haulaha. Kedua-duanya diutus ke Yaman. Kedua-duanya diutus ke negeri Yaman. Namun ada perbedaan tempat nanti ketika mereka sudah sampai di Yaman. Ba'asa Mu'adzan ila Son'a wa ma haulaha. Naam. Mu'adz diutus ke kota Son'a, dan sekitarnya. Ya, sampai sekarang masih ada kotanya. Begitupun wa Aba Musa ila Adan. Dan Abu Musa diutus ke kota Adan, ya, ke kota Adan wa ma haulaha, dan sekitarnya. Sampai sekarang kotanya juga masih ada. Wa amarahuma, dan memerintahkan kepada keduanya, kepada Mu'adz, begitupun kepada Abu Musa al-Ash'ari, anijtama'a, hendaknya kalian bersatu, wa tatawa'a wa la taftariqa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan janganlah kalian berpecah belah. Wa yassira wa la tu'assira. Permudahlah, jangan mempersulit. Permudahlah, jangan mempersulit. Wa basyira wa la tunaffira. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lain lari. Jangan membuat orang lain meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil utama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di bab yang mulia ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Muadz ibn Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma sebelum mereka berangkat menerima amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke negeri Yaman. Diutus ke negeri Yaman. Di antara perkara utama yang mereka bawa adalah al-ijtima'. Mereka diperintahkan untuk bersatu. Mereka diperintahkan untuk bersatu. Namun perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Apa sebab kita diperintahkan untuk bersatu? Apakah bersatu begitu saja? Yang benarnya adalah bersatu alal haq, di atas kebenaran. Diperintahkan untuk bersatu di atas kebenaran. Apa makna? Di atas manhaj dan akidah yang benar. Ini perintah untuk bersatu. Di atas manhaj dan akidah yang benar. Dan tidak boleh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpecah belah. Karena ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manhaj dan akidah yang benar inilah yang kemudian kita bisa bersatu di atasnya. Kita bisa bersatu di atasnya. Ketika metode beragama itu sesuai dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama, bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, wahyukan kepada nabinya, maka itulah bahkan secara akliyah, secara akal, logika, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas kebenaran inilah kita bisa bersatu. Betapa banyak sekarang kaum muslimin, saudara-saudara kita, beragama lebih mendahulukan akalnya dibandingkan dalil. Lebih mendahulukan akalnya dibandingkan dalil. Terus pertanyaannya, secara akliyah, akal siapa yang harus kita jadikan sebagai standar untuk kita bersatu di atasnya? Akalnya siapa? Berapa banyak jumlah kaum muslimin saat ini? Akalnya siapa yang harus kita jadikan standar? Sehingga kita bisa berkumpul bersatu di atas pemikiran tersebut. Tidak ada yang maksum, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada anbiya, selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan mereka bisa diambil, bisa diterima, bisa tidak diterima. Ini kata Imam Malik rahimahullahu taala di dekat makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, illa qaulu sahibi hadza al-qabr, kecuali ucapannya penghuni kuburan tersebut. Beliau berisyarat kepada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akal orang itu berbeda-beda. Dari satu dengan yang lainnya. Berbeda-beda. Terus akalnya siapa yang harus kita jadikan standar? Maka tidak bisa. Tidak bisa dalam menilai agama yang mulia ini menjadikan sumber utamanya adalah akal. Tidak bisa. Maka yang paling, nah ini sesuai dengan dalil. Bahkan ketika kita mau menggunakan akal sehat kita, yang benar di dalam beragama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Di atas itulah kita bersatu.
Di atas itulah kita diperintahkan untuk bersatu dan jangan bercerai-berai. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ada hablullah. Di atas la ilaha illallah. Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang paling paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara akliyah saja, siapa yang paling paham tentang sunnahnya Nabi? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih paham tentang sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat. Ini secara akal. Belum kita berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan sahabat-sahabatnya. Jadi tidak ada cara untuk bersatu kecuali bersatu di atas kebenaran, di atas pemahaman yang hak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Yang paling utama di antara mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara juga pesan yang disampaikan di sini, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Usahakan dakwah ini disampaikan dakwah yang memudahkan. Selain menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita menjelaskan tentang fadilah-fadilah di balik perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ketika misalnya kita mempelajari tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul ada hukum di dalamnya yang mengaturnya. Tapi selain daripada itu, bagaimana fadilah bacaan-bacaan salat yang kita diperintahkan untuk membacanya ketika kita salat. Apa fadilahnya ketika kita membaca al-istifta sebelum membaca al-Fatihah? Apa fadilahnya ketika kita membaca al-Fatihah dari satu ayat ke ayat-ayat yang lainnya? Apa fadilahnya ketika kita berdoa di rukuk kita, di sujud kita, di duduk kita, duduk di antara dua sujud, tasyahud, dan doa-doa yang lainnya. Agar mendekatkan manusia, mengenalkan manusia betapa besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar membuat mereka tidak berputus asa terhadap perjuangan yang mereka lakukan dalam rangka beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang baru mengenal Islam. Ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang baru mengenal Islam, bahkan termasuk di dalamnya ketika kita berdakwah kepada orang-orang awam. Kepada orang-orang awam. Yassira wa la tunaffira wa basyira. Yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Naam. Permudahlah, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira. Ceritakan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridai hamba-hambanya. Dan jangan membuat mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadah. Qauluhu lama i'rabuha syartiyatun wa hiya harfun wujudin li wujudin walau harfun imtina'in harfu imtina'in limtina'in walaula harfu imtina'in liwujudin. Qauluhu innaka ta'ti qauman min ahlil kitabin min ahlil kitabi qala zalika mursyidan lahu wa hadza dalilun ala ma'rifatihi sallallahu alaihi wasallam bi ahwalin nasi
وما يعلمه من أحوالهم فله طريقان الأول الوحي الثاني العلم والتجربة Tajribah. Nah, barakallahu fiik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menceritakan lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Lamma itu syartiyah min adati syart, min adati syart. Ya, ketika kita adatus syart itu in, lamma, law, laula, idza. Nah, itu huruf-huruf syart, huruf-huruf persyaratan di dalam bahasa Arab. Namun masing-masing itu ada ifadahnya, ada maknanya. Apa maknanya ketika menggunakan syartiyah, huruf syartiyah lamma? Lamma itu dalam bahasa kita ketika. Ketika. Lamma itu di sini disebutkan harfu wujudin liwujud. Harfu wujudin liwujudin. Artinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya sesuatu karena terwujudnya yang lain. Ya, terwujudnya sesuatu karena ada yang lain yang terwujud. Contohnya misalnya, lamma darastu najahtu. Lamma darastu najahtu. Ketika aku bersungguh-sungguh belajar, maka aku sukses. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sesuatu sehingga terwujudlah sesuatu. Nah, ini disebut harfu wujudin liwujud. Ya, karena ada syaratnya maka terwujudlah sebabnya dari syarat tersebut. Nah, kemudian Syekh melanjutkan menjelaskan bahwa qauluhu law harfu imtina'in limtina'. Adapun law itu artinya kalau. Ya, kalau. Biasanya ini digunakan untuk penyesalan. Digunakan untuk penyesalan. Kalau seandainya itu law. Artinya harfu imtina'in limtina'in. Apa maknanya? Huruf ini menyatakan tercegahnya sesuatu karena tercegahnya hal yang lain. Sebaliknya dari lamma. Jadi kalau kita mengatakan tadi lau ma darastu lama najahtu. Ya, kalau saya tidak bersungguh-sungguh belajar, maka saya tidak akan sukses. Kalau saya tidak sungguh-sungguh belajar, maka saya tidak akan sukses. Ya. Nah, kemudian laula ini juga di antara huruf syartiyah. Huruf syart laula. Kalaulah tidak. Kalau tidak atau kalaulah tidak. Ini harfu imtina'in liwujudin. Harfu imtina'in liwujudin. Tercegahnya sesuatu karena adanya yang lain. Karena adanya yang lain. Contohnya misalnya tadi tercegahnya sesuatu laula ma darastu laula kalaulah saya tidak belajar apa? Terwujudlah lafashaltu kegagalan. Maka terwujudlah kegagalan. Nah, Syekh di sini ingin menjelaskan tentang kalimat Ibnu Abbas lamma ba'atha Mu'adzan. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu taala anhu, sifat pengutusannya itu agar mewujudkan sesuatu. Jadi terwujudnya pengutusan ini agar mewujudkan sesuatu. Apa sesuatu yang ingin diwujudkan dari pengutusan Mu'adz radhiyallahu taala anhu? Nah, itu nanti yang disebutkan di dalam lanjutan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan berdakwah kepada tauhid. Nah,
Kemudian qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, dari ahlul kitab. Qala dzalika mursyidan lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu agar memberikan petunjuk kepadanya. Memberikan petunjuk kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ingin mengajarkan Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Wa hadza dalilun ala ma'rifatihi sallallahu alaihi wasallam bi ahwalin nas. Ini menunjukkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini merupakan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pengetahuan tentang kondisi manusia. Tentang kondisi manusia. Yang mana yang kita jelaskan sebelumnya, ala basirah, berdakwah di atas basirah itu bukan hanya tentang ilmu hukum syar'i yang kita ketahui, tetapi tentang orang yang akan kita dakwah, orang yang akan kita dakwai. Nabi menguasai kedua-duanya. Berdasarkan hadis yang mulia ini, Nabi tahu kondisi umat tersebut yang akan didatangi oleh siapa? Oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nabi tahu kondisinya. Nabi tahu kondisinya. Wa ma ya'lamuhu min ahwalihim falahu tariqan. Dan pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi manusia, tentang kondisi orang yang akan didakwai, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau ketahui melalui dua cara. Beliau ketahui melalui dua cara. Satu cara bisa kita ikuti, tapi cara yang pertama tidak bisa kita ikuti. Karena cara yang pertama itu hanya untuk nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama al-wahyu. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau melalui wahyu. Melalui wahyu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan orang yang akan didakwah, orang yang akan didakwai. Kemudian yang kedua, dan ini bisa kita ikuti ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu wat tajribah atau wat tajrubah. Yang kedua adalah ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui tentang kondisi orang-orang yang akan kita dakwai. Kita mempelajari bagaimana kondisi mereka. Selain daripada itu pengalaman. Pengalaman. Experience. Ini juga lebih membuat seseorang itu hikmah di dalam berdakwah. Oleh karenanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita selalu ketika ada perkara yang diperselisihkan, kita selalu kembali kepada masyayikh al-kibar, kepada syekh-syekh yang sudah lanjut usianya, karena pengalamannya lebih banyak, sehingga bisa lebih melihat bagaimana kondisi yang sesungguhnya. Sehingga ketika memutuskan sesuatu atau menyampaikan fatwa, dia bisa lebih hikmah di dalam melihat masalahnya. Makanya al-hikmatu ma'a akabirikum. Hikmah itu terletak pada senior-senior di antara kalian. Ya tentunya senior yang dimaksud di sini selain senior dari segi umurnya, senior juga dari segi ilmunya. Nah, kalau minta nasihat atau minta fatwa,
Bukan hanya dilihat dari segi keilmuannya saja, tapi dilihat juga dari segi umurnya. Lebih senior, kalau ada orang yang sama ilmunya, kita melihat, kita memandang, ilmunya sama ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satunya lebih senior daripada yang lain, insya Allah yang lebih senior ini akan lebih hikmah. Akan lebih hikmah. Lebih banyak pengalamannya. Lebih banyak pengalamannya. Nah, maka ketika ada perkara-perkara yang misalnya diperselisihkan di antara kita, coba kita lihat bagaimana pendapatnya senior kita, bagaimana pendapatnya para ulama-ulama senior di antara kita. Ya, ulama-ulama senior di antara kita. Sekarang di antara ulama yang paling senior yang masih hidup, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala. Siapa juga di antaranya? Ahlul Hadis Al-Madinah, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala. Ini kurang lebih sama umurnya. Kalau tidak salah cuma beda 2 tahun di antara mereka. Sudah hampir 90 tahun umurnya mereka berdua. Ini di antara senior dari ulama-ulama kita. Kalau di Indonesia, siapa senior asatizah yang masih hidup saat ini? Ustaz Abdul Hakim. Ustaz Abdul Hakim, hafizahullah ta'ala. Dan asatizah yang lainnya. Jadi, ini juga di antara manhaj. Ya? Al-hikmatu ma'a akabirikum. Hikmah itu tajri ma'a akabirikum. Ya, bersama dengan senior-senior kita. Selain senior dari segi keilmuan, juga senior dari segi umur. Karena pengalamannya. Pengalamannya. Dan inilah yang menjadi sebab wa ma ya'lamuhu min ahwalihim. Pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia itu oleh dua cara tersebut atau oleh 2 sebab tersebut. Nah, namun lihatlah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika seseorang itu hikmah di dalam berdakwah pasti semua manusia mengikutinya. Apakah lazim seperti itu? Semakin dia hikmah di dalam berdakwah pasti manusia mengikutinya. Apakah semua manusia mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Apakah kemudian kita menuduh beliau tidak hikmah di dalam berdakwah? Tidak ada yang lebih hikmah di dalam berdakwah dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ukurannya tetap kebenaran, al-haq yang disampaikan. Ya? Al-haq yang disampaikan. Itu tetap menjadi ukuran utamanya. Bukan mencari pengikut. Bukan mencari pengikut. Karena pengikut itu, atau orang-orang menerima hidayah, atau tidak menerima hidayah, itu urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak bisa memberikan hidayah taufik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya yang sangat beliau cintai. Innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah, memberikan taufik kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tugas kita berusaha berdakwah di atas al-haq, berusaha mendakwahkan al-haq secara hikmah. Bukan mencari, mengumpulkan sebanyak mungkin pengikut. Nah, ad-da'watu ilallah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tafadhal. Qauluhu min bayaniyatun wal muradu bil kitabi at-Taurat wal Injilu. Fayakunul muradu bi ahlil kitabi al-Yahuda wan Nasara wa hum aktsaru ahlul Yamani fi dzalikal waqt
fi dzalikal waqti wa in kana fil Yaman musyrikuna lakin aksarul yahudu wan nasara walihadza اعتمد الأكثر i'tamada al-aktsaru fa akhbaruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika li amrayni al-awwal an yakuna basiran bi ahwali man yad'u asani an yakuna musta'idan lahum li'annahum ahlul kitabi wa indahum ilmun. Naam, barakallahu fiik. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan min ahlil kitab. Qauluhu min, sifatnya di sini adalah bayaniyah, sebagai penjelas. Sebagai penjelas tentang kaum yang akan didatangi oleh sahabat yang diutus, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Min ahlil kitab. Wal muradu bil kitab, yang dimaksud dengan Alkitab adalah At-Taurat wal Injil. Kitab Taurat dan kitab Injil. Ini di antara kitab Samawiyah juga yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka fayakunul muradu bi ahlil kitab al-yahuda wan nasara. Sehingga yang dimaksud dengan ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, kaum Yahudi dan Nasrani. Wahum aktsaru ahli al-Yamani fi dzalikal waqt. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, adalah penduduk mayoritas negeri Yaman pada saat itu. Penduduk mayoritas negeri Yaman pada saat itu. Ya, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah penduduk mayoritas di Yaman. Wa in kana fil Yamani musyrikun. Ya, meskipun di Yaman juga ada kaum musyrikin. Ada kaum musyrikin. Para penyembah berhala yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal aktsar al-yahud wan nasara. Akan tetapi yang mayoritas, yang paling banyak itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Naam. Walihada i'tamada al-aktsar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyoroti yang lebih banyak. Ya, menyoroti yang lebih banyak. Bukan berarti yang lain tidak ada, tetapi karena penduduk mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka inilah yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Engkau akan datang kepada kaum min ahlil kitab. Mereka adalah ahlul kitab. Atau kita terjemahkan, mereka kebanyakannya adalah ahlul kitab. Naam. Wa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrayn. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu untuk dua alasan. Kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada dua alasan. Yang pertama, ayyakuna basiran bi ahwali man yad'u. Yang pertama adalah agar ia memiliki basirah. Agar ia memiliki ilmu dan pemahaman yang mendalam. Basirah, pemahaman yang mendalam tentang kondisi orang yang akan dia dakwai. Tentang kondisi orang yang akan dia datangi untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, ayyakuna musta'iddan lahum li'annahum ahlu kitabin wa indahum ilmun. Agar dia, Mu'adz radhiyallahu taala anhu, bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Ada persiapan, ada bekal sebelum datang ke sana. Kenapa? Karena mereka ini adalah ahlul kitab.
Mereka ini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu tidak seperti musyrikun yang kosong dari keimanan. Mereka ada ilmunya. Bahkan banyak syubhat-syubhatnya. Oleh karenanya sebelum datang ke sana, persiapkan dulu. Nah, ini tujuannya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang mulia ini kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Naam. Jadi dai yang menyeru kepada al-haq, kepada tauhid, harus memiliki persiapan ilmu yang matang. Apalagi ketika dia sudah mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang akan mereka ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tentang kebenaran yang dia bawa, bukan hanya tentang kebenaran yang dia bawa dan akan dia sampaikan. Tetapi juga dalam hal ini, kalau kita melihat kepada alasan yang kedua, termasuk argumen dari lawan bicara. Dari orang-orang yang akan didakwai. Nah, inilah di antara manhaj metodologi berdakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nah, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, kemudian kita sedikit melanjutkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tafadhal. Qauluhu falyakun al-fa'u lil istinafi aw atifatun wal lamu lil amri wa awwalu ismun yakun wa khabaruha syahadatun wa qila al-aqsu yakni awwalu khabarun muqaddamun wa syahadatun ismun yakunu muakharan. Ismu yakun muakharan. Wa zahiru annahu yuridu an yubayyina anna awwala ma yakunu hiya asy-syahadah. Wa idza kana kadzalik yakunu awwalu marfu'an ala annahu ismun yakun. Ala annahu ismu yakun. Annahu ismu yakun. Ay awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Nah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya, falyakun. Falyakun. Maka hendaklah. Fa-nya di situ, falyakun, fa lil istinaf au atifah. Itu fungsinya sebagai istinaf. Istinaf itu kalimat baru. Memulai dengan kalimat baru. Nah, bisa istinaf atau bisa atifah. Fa-nya di situ sebagai kata sambung. Kata sambung dari kalimat sebelumnya. Walam adapun fal ada lamnya di situ. Yakun, lamnya di situ lamul amr. Lam al-amr, untuk perintah. Nah, hendaknya, maka hendaklah. Di situ ada perintah di dalamnya. Jadi ada perintah di dalamnya. Wa awwal ismu yakun. Adapun kalimat awal, yang paling pertama, itu isim dari yakun, isim kana. Isim kana wa khabaruha syahadah. Dan khabar kana adalah syahadah. Kalau begitu berarti awwalu ma yakunu, awwalu kemudian syahadata. Wakila, adapun sebaliknya, ada juga yang mengatakan sebaliknya, yakni awwalu khabar muqaddam. Kalau khabar muqaddam berarti harokatnya awwala. Syahadah ism muakhar, berarti dia syahadatu. Naam, syahadatu. Akan tetapi az-zahir, Syekh di sini menjelaskan yang lebih kuat, annahu yuridu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
ingin menjelaskan bahwa hal pertama yang harus ada, yang harus didakwahkan adalah asy-syahadah, adalah bersyahadat. Maka kalau yang diinginkan seperti ini, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan seperti itu, yakunu awwalu marfu'an ala annahu ism yakun. Maka semestinya kalimat awwalu di situ adalah isim kana atau isim yakunu, isimnya. Nah, kemudian khobarnya adalah syahadah. Alla ilaha illallah. Jadi ini penjelasan secara gramatikal tentang perkara yang paling utama, yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz agar dia dakwahkan kepada ahlul kitab adalah syahadatu an la ilaha illallah. Di riwayat yang lain, ila ayyuwahidullah, ajaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, tauhidullah, ajaklah mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Jadi perlu dipahami ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di dalam berdakwah itu bukan kembali kepada hawa nafsu untuk mengatur mana yang lebih utama untuk disampaikan, tidak. Lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan hikmah kepada Mu'adz bin Jabal, tapi tetap mengatakan yang paling pertama yang harus didakwahkan kepada mereka adalah tauhid. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak hikmah kalau kita memulai dengan tauhid, mungkin lebih hikmah kalau kita memulai dengan adab, lebih hikmah kalau kita memulai dengan fikih. Nah, ini keliru. Siapa yang lebih hikmah dibandingkan Nabi? Tidak ada yang lebih hikmah. Dan Nabi mengajarkan dakwah yang paling pertama yang harus disampaikan adalah tauhid. Jadi ini perlu untuk dipahami. Ya, hikmah di dalam berdakwah itu tidak kembali kepada hawa nafsu. Tidak kembali kepada hawa nafsu. Tetap ikuti manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Yang paling utama yang harus diajarkan kepada manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Satu lagi. Qauluhu syahadatun, asy-syahadatu huna minal ilmi. Qala ta'ala illa man syahida an la ilaha illallah illa man syahida bil haqq. Wa fi riwayatin ila an yuwahidallah. La. Yang atasnya itu jangan. Bil haqqi wa hum ya'lamun. Fasyahadatu huna al-ilmu wan nutqu bil lisan. Lianna الشاهد مخبر عن علم وهذا مقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار بل لا بد من العلم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان أي انقياد. Nah. Lanjut. Falau i'taqada biqalbihi wa lam yaqul bilisanihi asyhadu an la ilaha illallah faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah innahu laisa bimuslimin bil ijma'i hatta yantiqa biha. Naam, kafir. Lianna qalim. Naam, barakallahu. Qauluhu syahadatu. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syahadatu huna minal ilmi. Syahadat atau persaksian di sini harus berasal dari ilmu atau dilandasi dengan ilmu. Itulah makna persaksian sebenarnya. Bukan hanya sekedar ucapan. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surah Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan atau menyaksikan kebenaran dan mereka mengetahuinya. Jadi asyhadatu itu didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu. Tidak cukup dengan ucapan saja. Fasyahadatu huna al-ilmu wan nutqu bil lisan. Maka syahadat di sini ilmu, ya, iman di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Dan ucapan dengan lisan. Li'anna syahid mukhbirun an ilmin. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang saksi, ya, ketika dimintai persaksiannya, dia memberitahukan sesuatu berdasarkan dengan ilmu atau begitu saja memberitahukan sesuatu. Harus didasari dengan ilmu, baru kemudian persaksiannya diterima. Karena kalau tidak didasari dengan ilmu, maka persaksiannya tidak diterima. Maka kalimat syahadah di sini bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi ada konsekuensi ilmu di dalamnya. Ada konsekuensi ilmu di dalamnya. Wa hadzal maqamu la yakfi fihi mujarradul ikhbar. Ya, jadi di sini tidak cukup sekedar hanya memberitakan saja, al-ikhbar saja. Bal la budda min ilmin. Ya, harus dengan ilmu, wa ikhbarin, harus dengan pemberitaan, ucapan, diucapkan, wa qabulin, harus diterima, wa iqrarin, harus al-iqrar, diakui, wa id'anin, artinya inqiyad, harus dengan ketundukan, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengarkan kalimat-kalimat tadi, ikhwan dirahmati oleh Allah, kita teringat tentang apa? Tentang apa? Syarat la ilaha illallah. Ini maksudnya di sini, menjelaskan tentang syarat la ilaha illallah. Itu bukan hanya diucapkan saja, tetapi ketika mengucapkan kalimat tersebut, ingat semua syarat-syaratnya. Harus terpenuhi semua syarat-syaratnya, baru kemudian dia dianggap bersaksi dengan persaksian tauhid. Bersaksi dengan la ilaha illallah. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu was sidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Ingat. Kemudian ditambah lagi ditambah yang ke-8 adalah apa yang ke-8? Masih ingat? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini syaratnya. Syaratnya syahadat itu benar harus didasari dengan ilmu. Al-ilmu wal yakinu, harus yakin 100%. Tidak boleh ada keraguan-keraguan di dalamnya. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu, harus diterima segala bentuk konsekuensinya. Wal inqiyad, apa yang menjadi konsekuensi dari syahadat tersebut kita jalankan. Harus kita yakini, kemudian kita jalankan semaksimal yang bisa kita lakukan. As-sidqu, kita harus tulus, jujur, berusaha mengamalkan konsekuensi yang ada di dalam syahadat tersebut. Wal ikhlas, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbah, ada mahabbah di dalamnya, cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada hamba-hambanya Allah yang bersyahadat dengan la ilaha illallah. Ada al-wala wal bara' di dalamnya. Ada al-wala dan al-bara' di dalamnya. Tidak boleh kita cinta atau membandingkan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan ini banyak terjadi, ikhwah. Mungkin sering kita dengar ada yang mengatakan orang-orang di Jepang itu sangat tertib. Sangat tertib. Ketika mengantri, sangat bersih.
Bagaimana ini dengan orang-orang yang beriman? Misalnya orang-orang beriman di Indonesia. Mereka kurang tertib, kurang bersih. Ini tidak boleh, ikhwah. Bahkan pada perkara-perkara dunia, tidak boleh kita sandingkan. Tidak boleh kita bandingkan antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita memiliki kekurangan, belajar dari kekurangan tersebut untuk lebih baik. Tapi jangan pernah membandingkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara mahabbah kita kepada la ilaha illallah dan ahlu la ilaha illallah. Mereka yang meyakini bahwa la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua sebab amalan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, sehingga dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir, apakah mereka melakukan apapun yang mereka lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Maka jangankan pada perkara-perkara ibadah, pada perkara-perkara kebaikan, pada perkara-perkara dunia, jangan pernah membandingkan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah taala kita lanjutkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan tentang poin yang penting ini di pertemuan berikutnya biiznillah taala. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.